usahakan tangannya itu kayak gini deh. Luruskan dulu Pak, semuanya lurus. Jadi Pak, ini kayak gini. Saya akan memastikan bahwasanya pasiennya ini tidak ada cedera servikalis. Sampaikan itu. Saya pastikan pasiennya tidak ada cedera servikalis. Pak, sempat jatuh nggak Pak? Boleh ditanyakan seperti itu terlebih dahulu. Terus kemudian kalau pengen memastikan lagi, permisi ya Pak, saya pastikan tidak ada cedera servikalis. Tidak nyeri ya Pak ya? Itu boleh kayak gitu. Cuma jawab-jawab kayak biasa. Tuh kalau pengen dapat nilai superior ya. Tapi kalau tidak pengen nilai superior, ya udah langsung aja lakukan. Nah ini tangannya si pasiennya, ya lengan sampai tangan, ya udah di sampingnya gini aja. Nah ingat, kalian periksanya itu cuma gini toh. Saya akan memfleksikan kepalanya. Ini siapa? Normal kan? Kenapa kok normal? Gak ada tahanan, tungkainya tidak naik ke atas. Tungkai naik ke atas itu coba mau ditekuk Pak. Terus dua-duanya. Nah, kalau misalkan tak gini kan, terus kok tungkainya itu kayak gitu, berarti Bursinski satunya positif. Kalau meningeal sen kaku kudu ketika diginikan itu nggak bisa. Mas Saman kan nggak bisa. Ono apa nih? Double chin ya. Double chin ini ya. Bukan. Jadi nanti itu benar-benar nggak bisa diginikan. Oke. Ingat-ingat, periksa kaku kudu itu langsung sepaket sama Bursinski satu. Dan matamu, ya matamu, itu matamu. Kalian gini, Pak, permisi ya. Oke, ini kayaknya luas. Oh iya, berarti kayaknya itu berarti apa? Positif. Oke, nah nanti itu karena bikin positif kamu kudu gampang sih, dikasih tahu gini tak bisa. Nah nanti probabilitasnya biasanya kayak gitu. Itu nanti kalau kena meningitis kalian. Oke. Selanjutnya Kernigsen. Di mana Kernigsen teman-teman? Kakinya. Dibikin fleksi. Fleksi apa? Panggul. Panggul. Ini langsung dua tungkai atau satu tungkai? Satu. Oke, ulang. Dua tungkai. Lain ada ya. Oke, saya akan memfleksikan. Kayak gini dong. Ini membentuk sudut berapa derajat? 90 derajat. Jadi pastikan kayak gini terlebih dahulu. Saya akan memfleksikan panggul ya, sama tungkai bawah sampai membentuk sudut 90 derajat. Lalu saya arahkan tungkai bawah diekstensikan sampai ke atas. Ada tahanan atau tidak? Kalau kayak gini ini membentuk sudut berapa? 135. Nah, biasanya kalau Kernigsennya positif dari sini ke sini, nah ada tahanan ini. Tahan apa rimah? Tahan dari ini ya. Nah, ini. Nah, karena kalian sudah dari kepala terus kernik, berarti harusnya langsung sekaligus melakukan pemeriksaan apa? Lasek. Bursinski 2 boleh. Terus selain itu lasek yang paling gampang. Pemeriksaan meningial nanti yang wajib ya. Yang wajib, aku ngomongin yang wajib ya. Kaku kudu, Bursinski 1, kernik sama lasek. Kan udah dapat 4. Pokoknya minimal 4 yang kalian lakukan. Minimal 4. Apalagi kalau Bursinski 2 kan gampang. Ya apa Bursinski 2? Gimana? Ditekuk. Terus? Jadi ini kayak gini,
ini kontralateralnya ikut gerak atau tidak. Maksudnya gerak itu sama Fleksi posisi juga. kayak gini. Kalau misalkan ada gerakan berarti positif atau negatif? Positif. Pinter. Kamu kudu iso, Mam. Terus kalau lasek gimana? Lasek. Lasek itu kakinya Lasek diluruskan, diekstensikan. Lah, ini kalau kalian pernah dapat pasiennya ngomel, tadi lasek gini tok, udah, wis gak bisa gerak. Oh, satu aja lah. Yo gantian. Mosok langsung ini. Saya langsung dua. Gak mungkin. Langsung loro. Mari ngono sandal bodal kok bingung ini ya. Ini lasek kayak gini ya. Sampai 90 derajat ah, Mas. Oh, Jadi nanti lasek ini bisa lebih dari 15 derajat, bisa melewati 15 derajat itu sudah aman. Ya. Kalau kamu 90 derajat itu mati, Mak. 90 derajat itu lebih ini ya. Balik ini kan 45. Nah, 90 derajat itu ya apa? Oke. Wes ya. Burzinski 3. Gimana Burzinski 3? Dari posisiku aja sudah enak kayak gini. pipi. Gerakan involunter pada Nah. ekstremitas. Tangannya pasien itu bisa di sini atau Mam taruh di sini, Mam. Nah, Mam taruh di sini juga bisa. Ini cuma gini toh. Permisi, saya akan melakukan pemeriksaan Burzinski 3 dengan melakukan push pada pipinya. Push tekanan. Walah. Palpasi, ya. Klik kayak gini toh. Ya apa, Mas? Oh, Oh, ditekan. jangan nonton HP ini, makanya nonton ini aja. Ya. Ulangi, Mas. Ulang. Ini yang kayak di bolong-bolong pipinya. Ojo. Nah, Di pipi. Lah ada bolongan ada. Ojo di pipinya sini aja sudah. Ya. Nah, nanti kalau positif ininya akan gerak. Jadi ada gerakan. gitu. Oh, berarti normal nih, Mas. Loh. Oh, positif maksudnya. Positif. Kalau normal ya diam-diam aja. Kan nggak ada kaitannya pipi sama sini kan harusnya kan. Iya, maksudku itu. Oke. Ini toh biasa. Kalau nyengir positif apa negatif? Nyengir. Jadi keenaan. Lah kalau Burzinski 4. Woi, gampang lagi nih. Simfisis. Nah, nanti dikatakan positif jika Terjadi ada gerakan di sendi. Iya, saya cuma dicetok. ini tok kan? Kalau positif berarti karena nah, bisa satu sisi tok ataupun dua sisi. Oke, tapi ingat saya akan melakukan palpasi ataupun tekanan pada simfisis pubis. Lalu yang dievaluasi adalah ekstremitas superinferior. Ini siapa? Ini aja kemarin masih ada yang nggak lulus. Meningeal sen. Masa meningeal sen cuma kaku buduk toh. Tindakannya kaku buduk, interpretasinya Burzinski 1. Tanyain, itu yang kamu lakukan kamu buduk atau Burzinski 1? Kamu buduk dokter. Apa interpretasinya? Ini dok, tungkanya gerak-gerak. Loh, apa yang kamu lakukan berarti kamu buduk atau Burzinski 1? Nah, kan itu jelasnya. Tapi ada oknum yang udah tahu kayak gitu itu cengel. Gak perlu juga dong, ini sudah kayak gini. Padahal kalau kamu buduk yang dievaluasi kan nego ya. Gue cuma kasih tahu. Ini kalau meningeal sen. Oke. Ada yang pengen nyoba? Satu orang. Saraf. Jali, ya. Oke. Kan pasiennya yang pasang, dipasang di telinganya pasien. Lah, ini kan ada diafragma. Lah diafragmanya
dimainkan sama dokternya, tapi ya dokternya ojo ngateli ya, aku langsung tung ya sama. Cukup digeser-geser gini aja. Sret. Loh mas, interpretasinya gimana? Kan itu. Kan pertanyaannya gitu toh. Pak, terdengar nggak? Pak, seperti kayak bergetar nggak telinganya? Kalau misalkan dia ini bergetar ataupun kerasa ada gesekan, berarti normal. Kalau nggak kerasa sama sekali, berarti ada masalah pada inervasi nervus 7. Inervasinya ada di mana? Musculus tapedeus. Tapedeus itu ada di mana? Telinga. Telinga. Kan tapedeus kan ada temannya tapedeus incus Stapes. Nah, si tapedeus inilah inervasi nervus 7. Tak kasih tambahan kalian. Karena mbok entah dokter dia atau dokter Sobi ya, kemarin ada anak-anak, ayo nervus 7 kurang masian. Ini dokter pengecap rasa sudah kurang begitu Pak. Itulah alatnya. Nah, dia nggak tahu karena ngentengkan. Ini loh gampang nggak sampai sama nih. Jika tidak ada gejala. Berarti positif. Ya, artinya nervus 7-nya bermasalah. Terutama inervasi. Nah, kan berarti kan gini. Mas, berarti orang stroke jadi misalkan wes kan banyak orang merot kayak gini kan. Nah, terus dia ini kok sampai nggak terdengar juga itu bisa. Ya iya. Selain nervus 8-nya terganggu, ingat, tapedeus ini kan yang bikin getaran di dalam. Lalu ini nggak berfungsi, ya pasti nggak berfungsi semua. Paham? Ini gampang. Ini langsung sudah ini deh ya. Kalian sudah baca modulnya kan? Belum. Kan ada tulisannya nervus 1 DPN, nervus 2 DPN, 3 DPN dan sebagainya. Sampai tak polisi wajib dilakukan, benar apa enggak? Artinya apa? Sisanya itu lek gak mau kerja tetap lulus. Soalnya kenapa? Perintahnya nanti di dalam simulasimu cuma gini toh. Apa ini? Ono kan nervus 7. Pertama kali Bapak rileks saja. Nggak perlu senyum-senyum dahulu. Tidak perlu sinis terlebih dahulu, rileks saja dahulu. Bayangkan pasiennya sudah senyum-senyum. Iya, selesai kalian. Kenapa? Kalian kan butuh lihat simetris atau tidaknya dulu. Oke. Pak, coba rileks, diam aja. Ekspresinya biasa aja terlebih dahulu. Pak, Bu. Red. Oke, saya akan melihat pada area wajahnya. Tampak wajahnya simetris. Kalau kalian kok wajahnya besok ada yang miring, sebutkan aja yang miringnya ada di mana. Saya akan melihat simetris atau tidaknya pada area wajah. Oke. Urut aja. Kalau kalian kan lihat orang kan dari atas ke bawah toh. Dahinya simetris, alisnya simetris, kemudian pipinya simetris, mulutnya juga simetris. Kalau simetris, nah kalau nggak simetris ya sampaikan aja. Tampak apa yang tidak normal kalian sebutkan. Misalkan nih, kalau pada skenario besok misalkan kok hanya alisnya aja ataupun dahinya yang tidak simetris, yang kalian sebutkan adalah ditemukan dahi dan alisnya tidak simetris, di mana sisi kanan lebih naik, sisi kirinya tertinggal, lain-lainnya simetris. Wah, aku kemarin tak sebutkan kayak gitu itu superior. Aku jaga nih hafalan kalian dan gak banyak-banyak. Jadi udah tak pesenin yang tidak normal. Kan enak. Loh Mas tahu tidak normalnya dari mana? Dilihat. Kayak gini toh. Jadi kamu jangan lihat matanya, dilihat dahinya.
Atau kalian nek pengen lebih rileks lagi, kan kalian kan pasti periksanya dari dahi, alis, ya kan? Ya bilang aja, dahi tidak simetris, alisnya tidak simetris, kan pasti gini deh. Dahi aja nggak simetris, pasti alisnya Kenceng. paham sampai situ? Ya, kalau dahi tidak simetris, pasti alis tidak simetris. Oke? Kami kalau ini ketarik, kan pasti ini ketarik juga. Sudah, itu triknya. Nanti kalau ada pasien dengan keluhan merot, sudah. Template kalian, dahinya tidak simetris, alisnya tidak simetris, ya, area pipinya tidak simetris. Nah nanti kalau tidak simetris, kalian kan harus lihat sudutnya ini ya, nyempit atau tidak. Nah itu pakai apa? Penggaris sebenarnya. Cuma itu kalau nggak kalian lakukan pun nggak masalah sebenarnya. Oke, aku dulu jujur-jujuran aja nggak melakukan itu. Nggak perlu tak ukur. Cuma tak sebutkan kayak gini, tidak simetris. Kenapa? Karena ujung kelopak matanya yang satu lebar, yang satu agak sempit. Sudah selesai. Kan main akal. Tapi kan sudah fix. Yo ngapain? Masa kalian mau mempresisikan 1 mm? Iya Pak. Aja ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini, baru kalian nyuruh pasiennya. Yang disuruh ini loh, ya sama aja toh. Mengerutkan dahi, terus mengangkat alis, menutup mata, bibir, sama bersih. Ini kalian ojo dihafalkan mati. Aku yakin